warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miss Salmina dalam mata kuliah Teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang definisi koset ya. Jadi sebelum itu kita perlu tahu bahwa capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini yaitu Anda mampu menjelaskan definisi koset dan teorema Lagrange serta pembuktiannya. Kemudian sub dari CPMK ketiga, Anda mampu memahami koset suatu grup dan teorema Lagrange, dan indikatornya Anda mampu menjelaskan konsep suatu grup. Oke, kemudian sebelum kita membahas tentang koset, maka kita lihat dulu peta konsep tahapan ya untuk memahami koset. Jadi kita sebelumnya sudah mempelajari grup, kemudian subgrup ya. Dari grup itulah akhirnya dari kita mempelajari grup, subgrup, kemudian akhirnya kita akan membahas tentang yang pertama teorema Lagrange, kemudian yang kedua koset ya. Nilai dia koset. Koset ini dibagi dua, koset kanan dan koset kiri ya. Secara utuh peta konsepnya seperti ini ya. Jadi diawali dulu dari grup, kemudian grup ini nanti ada subgrupnya. Kemudian di sini kita melihat ada dua hal yang kita pahami, yaitu koset, teorema Lagrange, di mana koset itu ada koset kiri dan koset kanan. Jadi saya akan mengilustrasikan apa maksud dari sebuah koset ya. Dari peta konsep kita tahu bahwa koset itu dia dimulai dari grup ya, dari grup ini G. Nah, G ini itu adalah grup ya. Kemudian di dalam G itu ada namanya subgrup. Subgrup itu adalah H ya. Oke, ini saya namakan dengan H. Jadi ada sebuah himpunan G, kemudian dalam himpunan G ada H ya. Artinya di dalam grup ada grup lagi gitu ya. Jadi ini G grup, kemudian di dalam grup ada H. H itu adalah subgrup, bagian dari grup. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam H ini nanti misalnya ada anggota-anggotanya. Nah, kita buat misalnya anggota-anggotanya. Anggota-anggota di sini ya akan mempartisikan ya bagian dari G itu sendiri ya. Jadi dia akan dibuat berupa partisi-partisi ya untuk G itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini saya buat. Nah, karena konsep dasar atau ide dasar dari koset itu adalah partisi ya. Nah, partisi dari sebuah grup. Nah, jadi saya buat seperti ini. Jadi kumpulan partisi-partisi ini ya, yang saya buat seperti ini partisi-partisinya ini ya, yang tadi H, dalam H ada anggotanya, artinya dia akan mempartisikan ya, akan mewakili si G ini. Jadi yang kotak-kotak ini, yang bulatan-bulatan ini yang saya buat ini adalah kumpulan partisi-partisi inilah yang dinamakan dengan koset. Nah, jadi dari H ini nanti dia akan mewakili untuk anggota-anggota himpunan yang lain. Itulah yang dinamakan dengan partisi dari sebuah grup, sehingga itulah yang disebut dengan koset ya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Kemudian kita akan melihat definisi dari sebuah koset ya. Jadi di sini definisi dari koset ya. Jika H subgrup dalam grup G yang tadi ya, jika H itu adalah subgrup dalam grup G, A itu suatu unsur sebarang dalam G. Ya, jadi ada A di sini, ya, A itu adalah unsur sembarang ya, unsur sembarang di dalam G. Nah, jadi kita buat di sini A. Oke, nah, maka himpunan HA ya, himpunan HA. Nah, jadi karena dibilang unsurnya di dalam A itu suatu unsur sebarang dalam G, sedangkan dalam G itu ada H ya. Nah, jadi himpunannya H itu dioperasi binarkan dengan A.
di mana H di A itu, di mana H itu adalah anggota H kecil ini ya, anggota dalam H ini. Jadi itu disebut dengan koset kanan ya. Nah, dari H dalam G. Jika unsur H itu dikalikan dari kiri dengan A, maka disebut koset kiri. Nah, jadi apa ya? Hanya membedakan kanan dan kiri ya. Jadi A dioperasikan biner dengan H, di mana H itu anggota dari H besar ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, ada G, ada H itulah subgrup dari G, kemudian ada A di dalam G ini ya. Nah, jadi dioperasikan terhadap dioperasikan terhadap operasi biner terhadap H, sehingga H itu masih dalam anggota H. Jadi H kecilnya itu di sini. Nah, kalau saya buat H kecilnya di sini. Ini H kecil saya buat ya. Oke, itu bisa kita buat yang ini dulu. Kita hapus dulu. Oke, saya buat lagi. Ini tadi H ya. Nah, ini H. Kemudian di dalam H itu ada H kecil. Nah, ini dia. Ya, ada H kecil. Nah, H ini kan berdasarkan definisi H kecil ini adalah anggota dari H ya. Nah, ini H yang ini. Jadi H ini nanti akan dioperasikan dengan A. Nah, A ini ada dalam G. Nah, sehingga nanti ya anggota yang ada pada H itu akan mewakili artinya gini, dioperasikan ya terhadap operasi anggota-anggota yang ada di dalam G ini. Nah, sehingga dapatlah kita buat karena dibilang koset itu partisi, inilah kotak-kotak ini, bulatan-bulatan kecil ini adalah mewakili dari operasi H di dalam G ini tadi ya. Jadi partisi inilah yang disebut dengan koset. Nah, jadi seperti itu definisinya. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimana proses memahaminya dengan melihat contoh dari sebuah koset ya. Kita lihat sekarang. Contohnya adalah andaikan suatu grup ya adalah G terhadap operasi penjumlahan ya, di mana ini Z4 berarti bilangan bulat modulo 4 dan subgrup dari G adalah H ya. Berarti subgrup dari H itu adalah anggotanya 0 dan 2. Jadi tentukan koset kiri dan koset kanan dari H di dalam G. Seperti ilustrasi yang tadi ya. Jadi G-nya itu himpunannya itu adalah Z4 ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita perlu tahu dulu anggotanya ya. Jadi silahkan untuk kita buatkan dulu anggota dari G ini apa saja ya. Jadi 0, 1, 2, 3 karena dia bilangan bulat modulo 4. Generator. Nah, jadi jika ada yang bertanya apa itu generator? Generator itu sama dengan pembangun ya. Artinya yang membangun sebuah himpunan Z4 ini. Yang membangun itu siapa? Anggotanya, yaitu 0, 1, 2 dan 3 ya. Di generator itu 0, 1, 2, 3. Jadi berdasarkan ini, karena diminta tentukan koset kiri dan koset kanan berdasarkan definisi 5.1 tentang koset. Tadi dikatakan bahwa koset kiri itu adalah AH ya. Oke, di mana A dioperasikan terhadap H kecil ya kan. Sedemikian hingga di mana H itu anggota dari H ya, anggota dari H. Maaf, ini anggota dari H ya, bukannya karena ada garis itu menyatakan bukan anggota ya, ini anggota. Oke. Anggota dari H ya. Nah, jadi karena ini terhadap operasi penjumlahan, maka operasi binernya adalah tambah ya. A itu yang mana? Nah, A itu adalah 0, 1, 2, 3 ya. Karena pembangunnya kan ini dia 0, 1, 2 dan 3 tadi ya. Karena dia bilangan bulat modulo 4 ya. Sedangkan H ya,
Jadi A itu sebenarnya apa ya, himpunan G-nya itu sendiri. Nah, itu dia ya, 0, 1, 2, 3, 4 ini, Z4. Sedangkan H itu adalah subgrup yang sudah diketahui di soal tadi, 0, 2. Jadi dioperasikan saja 0 ditambah H. Jadinya 0 ditambah dengan himpunan 0, 2. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2. Ya, begitu juga 1 tambah H. Berarti 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. Ketika 2 tambah H, 2 tambah 0, 2. 2 tambah 2, 4. Karena ini bilangan bulat modulo 4, berarti kalau hasilnya 4, berarti sisanya ya. Jadi mod 4 sisanya itu adalah 0 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan ini, 3 tambah H, 3 tambah 0, 3, 3 tambah 2, 5. Berarti sisanya, caranya kan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, jangan lupa kalau bilangan bulat modulo 4 seperti itu ya. Oke, kemudian untuk koset kanan. Nah, ternyata kalau untuk koset kanan ya tinggal kita berdasarkan definisi koset kanan tadi. Kalau tadi AH berarti sekarang HA ya. Nah, HA, oke. HA sama dengan H kecil dioperasikan terhadap A. Operasi di sini adalah penjumlahan, di mana H itu adalah anggota dalam H juga ya. Nah, berarti ini koset kanan ya. Jadi H-nya itu yang sebelah sini. Biasanya kalau Z4 ini memang kita sebenarnya udah tahu ya, sudah familiar bahwa ini grup abelian. Kalau grup abelian dia komutatif ya. Udah pasti koset kanan sama dengan koset kiri ya. Nah, jadi ini ketika dijumlahkan operasinya sama juga ya. Sehingga kita simpulkan bahwa 0 tambah H itu sama dengan H tambah 0. 02, 1 tambah H sama dengan H tambah 1. 13 ya, hasil yang dari tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa koset kiri itu sama dengan koset kanan. Jadi seperti itu, sangat mudah memahami. Ini masih contoh dasar ya. Silakan banyak dilihat contoh yang ada di modul ya. Nah, kemudian jangan lupa dikerjakan tugas LKM-nya agar bisa memahami definisi dari koset. Oke, demikian sahabat sharing ilmu. Jumpa lagi dengan saya di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.